Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin ila akhirih al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Seluruh pendengar channel resmi YouTube OSIS Madrasah Aliyah Negeri Batang rahimakumullah, yang semoga selalu dikaruniai rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa marilah kita selalu aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmat Allah kita bisa melakukan aktivitas ini dengan tanpa ada suatu yang menghalanginya. Sekali lagi, ayo dan terus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping syukur diucapkan di lisan, juga dibuktikan dengan amal perbuatan. Maksudnya apa? Kalau kita dikaruniai kesehatan, wujud syukurnya ayo digunakan untuk amal soleh, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang minta pertolongan kepada kita, ayo, ini merupakan wujud syukur kita atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Di samping itu, wujud syukur yang lainnya adalah apa? Kita harus memakan makanan yang halal, yang thayyib atau baik. Sesuai yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Jadi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah syarat makanan yang kita makan adalah yang halal dan baik. Halal seperti apa? Halal secara zatnya dan halal secara hakikatnya. Halal secara zatnya maksudnya yang seperti apa? Halal secara zatnya di sini adalah halal yang menurut Allah, yang dinaskan Allah halal, maka itu halal. Itu maksud dari halal secara zatnya. Contoh, ayam secara zatnya adalah halal, sapi ataupun kambing dan lain sebagainya. Ya. Yang diharamkan seperti, mohon maaf, babi dan lain sebagainya. Itu maksud dari zatnya. Akan tetapi halal itu ada dua syarat. Yang pertama secara zatnya dan yang kedua adalah secara hakikatnya. Hakikatnya di sini adalah cara memperolehnya dan cara mengolahnya. Pemirsa pendengar setia OSIS Man Batang, cara mendapatkannya, kalaupun seumpamanya zatnya itu halal, akan tetapi cara mendapatkannya salah, maka akan menjadi haram. Ayam seumpama secara zatnya itu halal, akan tetapi seumpama didapatkan dari mencuri, maka akan menjadi haram. Yang kedua secara hakikatnya di situ apa? Di samping tadi secara cara mengolahnya, cara mendapatkannya, yang kedua adalah cara mengolahnya yang benar, ya. Disembelih dengan mengucapkan kalimah Allah, ya, dan lain sebagainya. Jangan hanya sekedar dimatikan ataupun bangkai, itu tidak boleh. Dan ternyata pemirsa yang dirahmati Allah, dari yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam kitabnya, kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat-wasiat dari Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini adalah dampak dari makanan yang halal. Ya, di dalam hadisnya disampaikan, ya Ali, man akala halala safa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun. Dampak dari makanan halal yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam tubuhnya, apa? Yang pertama adalah safa dinuhu. Maksudnya apa? Agamanya bersih. Agamanya bersih. Agamanya bersih di sini adalah ciri-ciri dan seperti apa? Ketika diajak untuk kebaikan, langsung segera melaksanakan.
diajak untuk sholat, diajak untuk ibadah langsung segera. Lah kebalikannya, ciri-ciri orang yang butek ataupun tidak jernih, tidak bersih agamanya adalah apa? Berat untuk melakukan kebaikan, ya. Kalau coro Jawa niku abot alot, anggene pun ngelampahi kesaenan, anggene pun ngelampahi kebaikan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dampak dari makanan yang halal, yang pertama apa tadi? Sofa dinuhu, agamanya menjadi bersih. Yang kedua adalah waraqqa qalbuhu, hatinya menjadi lembut. Pemirsa, pendengar semuanya, waraqqa qalbuhu, hatinya menjadi lembut. Maksudnya di sini apa? Ketika dinasehati kebaikan, dia akan menerima, dia akan mengolah sehingga dirubah kalau dirinya salah. Mau menerima nasihat, mau menerima masukan. Kebalikannya, hati yang keras, hati yang mati, kalaupun kita dinasehati berapa kali pun tidak akan merubah. Itu ciri-ciri hati yang kotor, yang keras. Sedangkan ini dampak dari kita memakan makanan yang halal adalah hatinya menjadi lembut, mau menerima masukan. Yang ketiga dampaknya apa? Walam yakun lida'watihi hijabun, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi doanya orang yang makan halal. Luar biasa. Ini dampak dari makan makanan yang halal, ya. Yang pertama adalah agamanya bersih, hatinya lembut, dan doanya tidak akan ada yang menghalangi. Atau insya Allah dengan kita makan makanan yang halal, doa kita akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar channel YouTube OSIS Madrasah Aliyah Negeri Batang rahimakumullah, akhirnya mari bersama-sama kita jaga, kita perhatikan, benar-benar memperhatikan makanan yang kita makan. Jangan sampai ada sesuap nasi, sesuap makanan yang kita makan, atau bahkan panjenengan semuanya yang sudah punya tanggung jawab, entah itu punya pasangan, suami ataupun istri, anak, jangan sampai kita menafkahi istri ataupun suami ataupun anak-anak kita dengan makanan-makanan yang haram. Na'udzubillah, jangan sampai. Mari bersama-sama, walaupun sedikit, diusahakan halal, lebih-lebih banyak halal. Akhirnya bismillah, mari kita niatkan di dalam hati untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang haram, baik secara zatnya, baik secara hakikatnya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.